Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Ada kejadian yang mengejutkan yang terjadi pada kemarin ya, di mana Sekjen PDIP akhirnya dipulangkan oleh KPK setelah memenuhi panggilannya sebagai tersangka. Nah, hal ini cukup mengejutkan dan agak berseberangan ya dengan kasus yang dialami oleh mantan Menteri Perdagangan di era Jokowi, yaitu Thomas Trikasih Lembong atau yang dikenal Tom Lembong. Karena kasusnya ini bisa dibilang hampir mirip ya. Hampir mirip karena ini kasusnya terjadinya sudah jauh hari, sudah bertahun-tahun, dan akhirnya ramai sekarang. Nah, perbedaannya di sini adalah, persamaannya lainnya adalah, mereka berdua itu dianggap tidak mengambil keuntungan pribadi atau korupsi gitu. Sampai dengan saat ini Tom Lembong juga masih belum ada indikasi bahwa dia menerima aliran dana sebagai keuntungan dari profesi yang dimilikinya pada saat itu, yaitu Menteri Perdagangan. Begitu juga dengan Hasto Kristianto, di mana kasusnya ini adalah bukan kasus korupsi, tapi adalah kasus penyuapan. Dua-duanya dianggap kriminalisasi, dua-duanya dianggap tidak merugikan negara. Tapi yang anehnya di sini adalah Hasto Kristianto sudah ditetapkan tersangka, tapi pada saat datang ke gedung KPK malah dikeluarkan. Berbeda dengan Tom Lembong, pada saat itu tidak ada sama sekali media atau tidak ada sama sekali yang namanya keterangan pers dari Kejagung bahwa Tom Lembong sudah ditetapkan sebagai tersangka. Malah sebaliknya, Tom Lembong itu dipanggil sebagai saksi dan tidak ada indikasi bahwa Kejagung itu akan melakukan penangkapan. Tapi kok tiba-tiba ditahan gitu loh. Begitu juga sebaliknya, Hasto yang sudah dalam statusnya sebagai tersangka tidak ditahan tapi dipulangkan. Nah, keanehan ini coba kita rangkum dalam berbentuk video yang cepat, yang cermat, mudah-mudahan ya, dan juga bisa membantu menjawab kenapa semua ini bisa terjadi. Nah, bagaimana lengkapnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Dari 2015 sampai 2023 ada 6 menteri. Pak Tom ini menteri yang kedua. Kenapa mulainya dari yang kedua dan berhenti di kedua? Kenapa nggak yang pertama ataupun yang terakhir dulu? Nah, ini sebenarnya ada apa? Ini kan pertanyaan yang wajar kalau kayak gini sepertinya kan. Setelah 9 tahun kita baru diperiksa, dan di antara seluruh kebijakan impor di 6 menteri dimulai dari Pak Tom dan hanya berhenti di Pak Tom. Sampai sekarang kita belum dengar ada lagi menteri yang dipanggil. Ya, kita nggak meminta itu kepada jaksa untuk segera manggil. Itu hak kewenangan kejaksaan, iya. Tapi ketika kami berpikir ini adalah diskriminasi, saya rasa kami berhak menyatakan hal tersebut. Jadi ini sinyal yang dikirim Bu Mega ke Pak Prabowo untuk bisa sama-sama merasakan bahwa anak buahnya sedang diperlakukan tidak adil begitu. Loh, ini kan, nah kemudian Ibu Mega sampaikan, kalau itu terjadi pada anak buahmu, bagaimana rasanya? Itu loh. Nah, tapi kalau dikatakan ini lobby-lobby politik, begini loh Mbak. Kita ini partai politik, kita akan melakukan semua langkah advokasinya, advokasi litigasi kita lakukan, non litigasi kita lakukan. Non litigasi termasuk lobby-lobby politik, karena kami dengar ada komunikasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo terkait dengan statusnya Mas Hasto. Ada permintaan tolong kepada Pak Prabowo dengan barter dukungan PDI Perjuangan terhadap pemerintahannya Pak Prabowo. Begini Mbak ya, benar nggak? Hubungan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo ini bukan hubungan remeh-temeh, panjang dan dalam, yang kadangkala kemudian misalnya tidak bisa kita campur adukan dalam konteks sejarah kami sebagai aktivis 98. Kita hormati semua hubungan itu segala macam. Secara konstitusional mau setuju nggak setuju, lu merasa adil tidak adil, sudah Prabowo lah presiden terpilih. Kita hormati itu, kita hargai itu. Nah, penghormatan itu kemudian disampaikan oleh Ibu Mega dengan mengundang, dengan kita berharap oleh Sekjen kemarin Pak Prabowo datang pada kongres kita. Nah, dalam konteks kasus ini berbicaralah kemudian Ibu Mega dari hati ke hati secara publik, saya ini ketua umum loh. Jadi anak buah saya diperlakukan, itu kan sudah jelas disampaikan, diperlakukan secara tidak adil. Tapi lobby-lobby politiknya ada ya, yang kami dengar memang kita ini partai politik Mbak, komunikasi politik. Ada komunikasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Pasti kita lakukan komunikasi politik. Pasti kita lakukan komunikasi politik segala arah.
Ya, kalau misalnya tadi disampaikan oleh Bu Mega, itu menegaskan bahwa memang sudah ada komunikasi secara langsung antara Bu Mega dengan Pak Prabowo, dan most likely memang dilakukan secara by phone ya. Dan kalau misal kemudian kita cermati positioningnya, artinya bahwa Bu Mega dan juga teman-teman PDIP memiliki kepercayaan cukup besar terhadap Pak Prabowo. Artinya bahwa dalam konteks pola relasi komunikasi politik ini, menempatkan ada kekuatan besar di luar Pak Prabowo yang kemudian masih memiliki jaring-jaring sel-sel kekuasaan yang kemudian bergerak, yang kemudian itu menjadi argumen dari teman-teman PDIP, tampaknya yang mendrive bagaimana pergerakan penegakan hukum menyasar elemen kekuatan tertentu di dalam PDIP itu sendiri. Tetapi bahwa positioning Pak Hasto seolah kemudian itu menempatkan beliau bukan semata-mata sebagai big money, tetapi juga big name dan big power. Nah, ketika kemudian big name dan big power itu kemudian, yang saya pikir di dokumen UNCAC itu, United Nations Convention Against Corruption, itu juga menjadi bagian dari elemen kekuatan yang seolah kemudian menjadi bagian dari targeted people yang kemudian menjadi sasaran dari lembaga-lembaga penegakan hukum. Ya, itulah tadi video yang coba kita rangkum mengenai hubungan kasus yang terjadi antara Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Nah, dari video yang cuma sekedar 3 menit tadi kita sajikan, setidaknya kita semua bisa mendapat jawabannya ya, di mana kuasa hukum Tom Lembong di awal, Pak Zahid Musafi, mengatakan kalau kasus ini sangat aneh gitu, karena terjadi di tahun 2000 sampai dengan 2016. Tom Lembong itu Menteri Perdagangan yang kedua di era Jokowi. Kenapa tidak ada pengusutan kasus yang sama di periode sebelumnya dan di periode setelahnya? Hanya berawal dari Menteri yang kedua sampai dengan yang kedua. Nah, kasus Hasto Kristianto juga itu juga membingungkan masyarakat, karena yang pertama tidak ada kerugian negara di situ. Juga kasusnya ini sudah cukup lama, sudah tahun 2020. Bahkan para tersangkanya juga sudah bebas dari penjara. Tapi kenapa ini dikasuskan? Kesamaan yang lainnya adalah ada yang mengatakan ini adalah kriminalisasi yang dilakukan oleh 2 institusi negara, yaitu Kejaksaan Agung dan juga KPK. Nah, dari sini semua keanehan ini akhirnya terjawab kenapa Tom Lembong itu ditangkap, kenapa Hasto Kristianto justru tidak ditangkap. Jawabannya adalah karena Tom Lembong tidak punya power. Tom Lembong ini hanya mantan Menteri Perdagangan yang sekarang saat ini sedang dekat dengan Anies Baswedan, yang kita ketahui Anies ini ya dalam tanda kutip dimusuhi oleh para petinggi-petinggi negara, baik yang sekarang ataupun yang sebelumnya, baik di era Jokowi atau mungkin di era Prabowo. Sehingga bisa dikatakan Tom Lembong ini tidak ada yang melindungi, tidak ada power, tidak ada big name, tidak ada siapapun. Jadi Tom Lembong ini bisa dikatakan ya sebatang kara ya. Tidak ada politisi yang saat ini sedang menjabat dan memiliki power yang melindunginya. Berbeda sekali dengan Hasto Kristianto, di mana pada saat ini dia menjabat seorang sekjen dari PDIP. Tentu saja sekjen itu ya semua orang tahu ya, itu adalah nomor 2 dari sebuah organisasi partai. Yang pertama Megawati dan yang kedua Hasto Kristianto. Jadi bisa dikatakan, andai kan orang punya power, tentu ada keterangan atau ada bargain politik, ada tawar-menawar politik seperti yang dikatakan di video kedua tadi ya, baik oleh Bung Adian ataupun oleh Bung Umam. Di mana di sini sekjen ini bermasalah, sehingga wajar kalau orang nomor satunya yaitu Megawati Soekarnoputri mengadakan komunikasi politik dengan orang tertinggi di negara ini yang nomor 1 yaitu Prabowo Subianto, sehingga terjadilah kemungkinan bisa dikatakan tawar-menawar ini. Yang pertama mungkin ya, bebaskan Hasto dan kami akan mendukung Anda. Sehingga itulah yang menyebabkan dari pengamatan kami bahwa kenapa Tom Lembong itu tidak bisa bebas atau ditahan, sedangkan Hasto Kristianto itu malah bebas. Walaupun kasusnya sama-sama aneh. Anehnya tidak ada indikasi keuntungan pribadi, tidak ada indikasi korupsi, dan keanehan yang berikutnya adalah kejadiannya sudah sangat lama, sudah 3 tahun lebih. Bahkan di kasus Tom Lembong itu sudah 9 tahun ya, kalau kasusnya Hasto ini 4 tahun yang lalu. Nah, jadi semoga ini semua bisa menjawab pertanyaan saudara yang mungkin ada yang mengganjal dalam pikiran, kok sama kasusnya sama tapi yang ini tadi, yang ini tidak.
Semoga video pendek tadi bisa menjadi jawaban untuk kita semua. Nah, jadi sampai di sini dulu Eden Project. Bila memang kami ada salah kata atau mungkin ada salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.